Ya, bisa kita kutip, mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi, touring motor gede, bayar polisi, angkot mau ngetem, bayar polisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah syair-syair yang pastinya akan membuat institusi kepolisian itu merah, karena ini cukup menohok dan cukup menusuk. Karena memang selama ini banyak sekali yang terkait dengan keluhan-keluhan kepolisian secara institusional itu dinilai cukup meresahkan dengan praktek oknum-oknum tertentu yang memang seringkali menimbulkan rasa jengkel, mungkin menimbulkan rasa tidak happy di kalangan masyarakat. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian lagu band musik Sukatani ini yang berjudul Bayar, Bayar, dan Bayar, yang mostly isi di dalamnya adalah mengkritik institusi kepolisian, itu menjadi ramai. Apalagi tidak tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, grup band ini meminta maaf secara terbuka dan meminta kepada semua orang tidak menggunakan lagu ini untuk dinyanyikan, apalagi diviralkan di media-media sosial. Publik wajar dong kalau kemudian bertanya-tanya, ada apa yang kemudian membuat grup band ini kemudian jadi viral dan jadi ramai? Apakah betul permintaan maaf itu sebagai bentuk permintaan maaf yang ikhlas lillahi ta'ala? Tapi pada setting bersamaan misalnya ada konfirmasi bahwa grup band Sukatani ini kan sempat didatangi oleh pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Tapi terlepas apapun soal grup band musik yang tiba-tiba ini viral, ini tentu dikaitkan dengan bagaimana kebebasan berekspresi di negara kita. Karena kalau mau jujur, judul lagu Bayar, Bayar, dan Bayar ini adalah kritik sosial secara terbuka. Kalau kita belajar ilmu politik ya, ada seorang ilmuwan politik namanya Gayatri Supriyatna. Musik itu seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk mengkritik kekuasaan. Terutama musik ini dijadikan sebagai alat bagi mereka yang suara-suaranya selama ini tidak pernah didengarkan. Apa itu suara-suara yang tidak didengarkan? Ya tentu adalah suara-suara kritis, suara-suara publik, di mana menilai kinerja kekuasaan, dalam hal ini adalah institusi kepolisian, itu kan tidak pernah didengarkan selama ini. Jadi inilah yang saya kira kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu menjadi sesuatu hal yang di Indonesia sampai hari ini cukup krusial. Jadi tidak mengherankan ketika tiba-tiba grup band ini meminta maaf, banyak sekali pihak yang menengarai, jangan-jangan ada intimidasi sehingga grup band ini tampil kelihatan sangat ketakutan, meminta kepada semua orang untuk tidak menyanyikan lagu ini dimanapun. Bahkan salah satu vokalisnya itu diberhentikan jadi guru SD. Ini kan tentu sangat menyedihkan, seakan-akan mengkritik orang, mengkritik institusi maksud saya di negara kita ini adalah sesuatu hal yang langka. Seakan-akan memberikan kritik di negara kita ini adalah barang mewah, sehingga orang yang melakukan kritik itu terkesan sangat ketakutan dan terkesan dia tidak punya teman. Inilah yang kemudian menyebutkan seorang Kapolri sekalipun harus muncul kepada publik bahwa itu hanya sebatas miskomunikasi dan meminta kepada grup band Sukatani ini sebagai duta kepolisian. Menurut saya bagus. Yang paling penting adalah apapun kritik yang dilakukan oleh masyarakat secara terbuka kepada institusi kepolisian misalnya, itu harus dimaknai sebagai upaya untuk melakukan pembenahan. Bukankah beberapa waktu yang lalu memang kepolisian negara Republik Indonesia sudah melakukan sayembara bahwa siapa yang berhasil mengkritik polisi paling pedas maka akan dijadikan sebagai sahabat kepolisian, maka akan dijadikan sebagai partner kepolisian. Menurut saya ini bagus sebagai bentuk bagaimana institusi-institusi negara di negara ini itu melakukan pembenahan secara signifikan. Dan untungnya menurut saya yang paling penting adalah setelah video ini viral, setelah semua orang memberikan pembelaan dan dukungan kepada grup band Sukatani, polisi juga memberikan sikap yang menurut saya juga sangat layak diapresiasi. Karena bagi mereka mengkritik apapun itu tidak ada persoalan, bahkan mempersilahkan grup band Sukatani ini untuk pentas manggung dan kembali menyanyikan lagu-lagu Bayar, Bayar, Bayar ini dimanapun, dan dipastikan akan dijamin bahwa konser yang mereka lakukan itu akan berjalan damai. Jadi itu yang kemudian menjadi ramai. Tapi secara prinsip sebenarnya dalam konteks bagaimana memberikan kritik melalui lagu salah satunya di negara kita ini kan per hari ini seakan-akan memang menjadi suatu hal yang aneh. Tentu ini tidak terlepas dari karena memang nyaris tak ada kelompok-kelompok oposisi di negara kita ini yang kemudian bisa berkembang dengan besar ya. Pertama misalnya kita lihat bagaimana partai-partai politik, semua komponen-komponen politik, bahkan ormas-ormas besar juga tidak pernah berani